Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Fauzia dengan NIM 860355554. Jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Bandung. Pernahkah kita berpikir mengapa kurikulum pendidikan sering berubah atau apa yang mendasari sebuah metode pembelajaran yang dianggap valid? Nah, hari ini kita akan membedah hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, dua pilar yang menghidupkan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang akademis. Ia mengawasi agar ilmu pendidikan tidak sekedar menjadi tren praktis tetapi memiliki landasan keilmiahan yang kokoh. Melalui sensor kritisnya, filsafat ilmu memastikan metode penelitian pendidikan benar-benar objektif dan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan tetap bermoral, serta memanusiakan manusia bukan sekedar mencetak pekerja. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru menjadi laboratorium hidup yang memperkuat perkembangan filsafat ilmu ketika proses pendidikan berhasil melahirkan pemikir kritis, memunculkan fenomena sosial baru, atau menghadapi tantangan zaman seperti era kecerdasan AI. Realitas pendidikan ini memberikan data, kritik, dan pertanyaan baru bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan memperbarui teorinya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya ada pada 3 dimensi utama, yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu; epistemologi, mempertanyakan bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh dan ditransfer; aksiologi, mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan. Dengan 3 pisau ini, kita bisa membongkar akar masalah pendidikan, bukan cuma melihat gejalanya di permukaan. Yang keempat, contoh konkret dalam praktik. Konkretnya pada kurikulum Merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang manusia sebagai subjek yang unik. Secara epistemologi, proses belajarnya tidak lagi hafalan teks, melainkan berbasis proyek untuk menguji kebenaran secara ilmiah. Secara aksiologis, tujuannya jelas, membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter ini adalah bukti nyata bagaimana filsafat ilmu bekerja dengan baik di ruang kelas kita.